Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya. Pertemuan keempat ini ya kita akan bahas terkait introduction review salah satu energi alternatif yaitu panel surya atau bahasa internasionalnya itu PV ya singkatannya. Itu kepanjangan dari photovoltaik. Kalau bahasa resapan Indonesia photovoltaik ya. Kalau bahasa Inggrisnya photovoltaik. Dan karakteristik listrik ya dari PV itu sendiri. Nah, jadi ini kayaknya istilah ini masih belum begitu ini ya. Saya ketika diskusi dengan mahasiswa, saya terbiasa dengan bilang PV ya. PV itu sebenarnya panel surya ya. Panel surya dia terkandung material khusus sehingga dia bisa mengkonversi dari sinar matahari ke listrik. Ya. Konsepnya hampir sama dengan dioda. Nah, PV, jadi kita biasakan dengan PV ya, kalau bahasa Indonesia panel surya. Itu sebuah panel surya yang dapat konversi energi ya, tergantung pada dalam foton sinar ke dalam bentuk tegangan listrik dan arus. Nah, banyak jenis material yang dianalisa ya untuk menghasilkan efisiensi tinggi listrik yang dihasilkan. Jadi ada MI Sport ya, dia penelitian di material. Di kanan kita di elektro kita neglected abaikan untuk pembahasan material. Jadi di bukunya itu kan ada ya yang REN yang sudah saya share sebelumnya. Itu renewable energy tentang RE ya, itu monggo bisa. Ini saya referensinya dari sana ya. Jadi itu saya skip untuk pembahasan material yaitu masuknya di khusus material nanti. Nah, PV ini menggunakan material semikonduktor ya. Seingat saya semikonduktor yang terbaik itu ada di Taiwan ya. Dulu saya study di sana. Itu emang teknologi semiconductor teknologi itu yang adanya di Taiwan yang terbaik, chip dan seterusnya itu produknya Taiwan. Ini kandungan ini dapat mengonversi atau konversi sinar matahari menjadi listrik. Nah, ini semisal kita ambil salah satu sel ya, salah satu sel dari panel surya ya, kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ini electrical kontaknya ya. Di satu modul. Jadi kalau kita beli ya satu panel surya itu pasti ada kabel dia udah output plus dan minusnya. Nah, ini ini fotonnya, foton maksudnya ada sinar matahari ya. Ada N-type sama P-type ya. Jadi ini konsepnya sama dengan dioda. Ya. Nah, untuk kandungan positifnya itu dari P-type ya, negatifnya N-type. Nah, dia menghantarkan arus ya. Ini positifnya melewati beban. Jadi elektron mengalir dari N-side melalui beban dan kembali ke sisi P side di mana mereka kombinasi ulang dengan holes. Jadi dia ada reaksi di sini. Nah, arus konvensional I adalah arah berlawanannya dari elektron itu sendiri. Nah, ini rangkaian ekuivalen, Pak. Rangkaian sebenarnya yang mewakili dari panel surya, atau ini PV ya, PV ini panel surya, atau fotovoltaik. Dia rangkaian penggantinya itu seperti ini ya. Jadi bagian part ini. Nah, ini rangkaian pengganti dari PV ya. Nah, jadi ini dia masuknya PV, fotovoltaik. Nah, kalau ini untuk pembahasan PV memang saya perdalam ya. Sedangkan untuk energi alternatif lainnya itu hanya review aja, introduction, karena dia konsepnya sama ya, seperti PLTH, hydropower, dan seterusnya, dan kawan-kawannya, dia konsepnya sama dengan generator, sedangkan ini spesial untuk panel surya.
Nah, oke, ini rangkaian ekuivalennya, itu rangkaian pengganti yang mewakili dari PV itu sendiri. Jadi PV ini itu bisa diilustrasikan dalam bentuk rangkaian ekuivalen. Nah, bentuknya ini adalah sumber arus, dia paralel dengan dioda. Ini arus yang mengalir. Nah, ini dia wakilnya ini ya. Nah, ini ada tegangan plus minus, terus ada beban sehingga arus mengalir ya. Kalau dia bebannya dibuka atau open circuit ya, atau panel surya ketika nggak dipakai apa-apa ya. Jadi ketika baru beli panel surya kan terbuka ya kabel plus minusnya itu ya. Nah itu ini apa namanya nggak dia nggak akan ada arus yang mengalir ya. Ya. Nah, jadi rangkaian ekuivalen sederhana untuk sel fotovoltaik. Nah, ini redaksi atau menurut KLBB ya, KBBI atau bahasa Indonesia itu fotovoltaik. Kalau bahasa Inggrisnya fotovoltaik. Ya. Jadi foto kan PHO ya, dari redaksi P, makanya singkatannya itu PV. Terdiri dari sebuah sumber arus akibat dari sinar matahari. Dia digenerate oleh sinar matahari dalam kondisi paralel dengan sebuah dioda. Nah, ini mewakili ya, mewakili dari panel surya itu sendiri. Ini saya udah beli ini ya. Saya sekarang ini ada dapat dana penelitian ya dari Hima Unisma, begitupun dapat dana penelitian dari Dikti. Ya. Dikti itu lumayan besar ya. Itu saya ketuanya Pak Yasa ya. Saya belum bisa jadi ketua karena masih dosen baru. Jadi saya jadi anggota satu, anggota duanya Bu Oktri. Nah, jadi kita struggle untuk neliti tentang panel surya ya, karena Unisma rencananya mau jadi pusat sumber energi alternatif untuk panel surya. Itu keinginan ya dari Pak Rektor ya. Alhamdulillah lolos untuk diktinya dan tahun pertama itu 170 juta sekian ya. Nanti ada tahun kedua juga. Nah, jadi ini barengan ya mata kuliah ini dengan penelitian saya. Ini juga ada mahasiswa yang mengajukan juga ya, untuk PKM. Mungkin kalau ada yang interest untuk join penelitian, monggo ya. Jadi ikut-ikut penelitian kami, silahkan. Nah, ini rangkaian ekuivalennya ya. Nah, jadi ada dua kondisi yang disebut dengan short circuit current sama open circuit voltage ya. Nah, biasanya kalau di ini ya, di panel surya itu pasti ada ini ya, karakteristiknya ya. Karakteristiknya bentar. Ya, nah ini pasti ada karakteristiknya ya. Itu ada short circuit current sama open circuit voltage. Jadi kalau ada dua kondisi, yang pertama untuk mengecek arus yang mengalir atau disebut dengan ISC, arus yang dihasilkan oleh panel surya itu di short circuit, jadi disebut dengan ISC. S itu short, C itu circuit ya. Nah, dua parameter penting PV itu adalah arus pendek ya atau ISC dan tegangan open circuit atau disebut dengan VOC. Open C-nya circuit. Jadi untuk kondisi yang kedua, VOC itu tidak ada arus yang mengalir ya dalam dioda. Karena oh ya, ini untuk case yang A. Jadi tidak ada arus yang mengalir dalam dioda. Jadi ini PV kan ekuivalennya yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya itu ini. Ya. Jadi dia paralel dengan dioda di dalamnya ya. Nah, untuk ketika ada short circuit gini, jadi arus itu ini teralihkan semua ke short circuit. Jadi ada jalan pintas gitu.
Nah, jadi dia percabangannya ini. Jadi arus di dioda ini 0 ya. Karena dia kan mengarah ini ke sini, dia bercabang ya, dan dia teralihkan langsung ke short circuit. Atau VD-nya sama dengan 0. Jadi semua arus dari sumber mengalir ke aliran singkat. Jadi ini arus yang dihasilkan ya oleh panel surya itu sendiri. Nah, untuk konsep dioda ya, disebut dengan PN junction diode. Yaitu mengizinkan arus mengalir dari B side ke N side ya, tapi tidak untuk arah baliknya ya. Ketika ada arus mengalir ya dari kebalikan ini ada arah panahnya ya. Jadi dari P, N-nya itu yang garis ini ya, yang segitiga itu yang komponen P atau komponen positifnya ya. Jadi kalau mengarah searah dari P ke N itu dia seperti saklar ya sifatnya itu. Jadi dia close kondisinya, tersambung. Kalau kebalikannya dia akan kondisinya terbuka. Makanya di sini tidak diizinkan dari minus ke positif. Ketika ada arus semisal ya mengalir dari sini bawah, dia akan kondisinya open. Makanya ini bisa untuk ini ya, sifatnya seperti saklar ya. Nah, tapi tidak untuk arah balik. Jadi arus ID atau arus yang melewati dioda itu sama dengan arus saturasi ya. Arus saturasi reverse dikalikan E pangkat kini nilai muatan elektron ya, muatan elektron kolom dia konstanta ya, 1,6 kali sekian, 10 pangkat minus sekian. VD ini tegangan dioda ya, 0, sekian dibagi K ini konstanta Boltzmann ya, dikali T suhu. Jadi yang berubah kan suhu ini ya. Jadi dia akan dipengaruhi oleh suhu. Nah, dari rangkaian ekuivalen tadi ya, yang ini ya, yang PV terus ada beban. Nah, PV ini digambarkan seperti ini, ada sumber arus dan paralel dengan dioda ya. Nah, jadi di sini kan ada percabangan ya. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff ya, ini pastinya ini udah belajar di listrik dasar ya. Nah, di sini tuh ada percabangan ya. Jadi sumber ISC yang melewati arus ini itu akan bercabang ke I dan ID. Sehingga arus I ini ya, ini kan ISC ini kan ini ISC. Ya, ISC sama dengan arus I yang melewati beban ditambah arus yang melewati dioda. Ya. Jadi dia ini apa hukum Kirchhoff ya. Sehingga arus yang melewati beban atau ya arus yang kita ukur ya, itu akan sama dengan arus ISC ya, short circuit dikurangi arus yang melewati dioda. Jadi arus yang melewati dioda itu seminimis mungkin. Ya, jadi tadi arus di dioda ya, itu ini arus di dioda sama dengan tadi I saturasi dikalikan E pangkat sekian minus 1. Ya, ketika kondisi terbuka, jadi PV-nya itu tidak tersambung apa-apa, jadi bebannya ini enggak ada ya ceritanya itu. Jadi arus I itu akan sama dengan 0. Karena dia kondisi open ya. Sehingga untuk VOC ya, jadi ini I-nya 0. Jadi ini
Ini saya nyoba ini ya. Ya. Jadi arusnya ya. Ini I sama dengan 0. Jadi tinggal 0 sama dengan ISC minus I0 kali sekian. Sehingga VOC ini ya, V tegangannya ketemunya ini. VOC sama dengan ya. Jadi tinggal dijadikan VO sama dengan itu VOC sama dengan KT per Q. Jadi dari sini I-nya kan tadi 0 ya. Ya, jadi ininya 0, jadi ini jadikan V sama dengan hasilnya itu KT per Q ya, ln ISC per I0 plus 1. Jadi dengan konsep matematika ketemunya VOC dengan rumus sekian. Jadi dari sini kita bisa analisa ya, tegangan itu sangat berpengaruh sebanding ya, sebanding dengan suhu dan berbanding terbalik ya dengan Q muatannya, dan ini untuk K nilai radiasinya. Nah, gabungan grafik ya, hubungan antara voltase atau tegangan dan arus untuk kondisi tanpa sinar matahari kita sebut dengan dark, dan kondisi dengan sinar matahari light ya, terang. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi ini ISC ya, ketika tegangannya itu 0 atau short circuit itu di sini ya. Jadi arus terpuncak. Nah, setelah itu ada tegangan atau ada beban ya, yang beban di sana. Nah, itu akan dia arusnya tetap ya. Terus ada kondisi sampai kondisi itu open circuit ya, tegangan maksimum dari panel surya itu sendiri ya. Yang ada di panel surya. Nah, disinilah kondisi titik puncaknya ya. Nah, ini ketika kondisi gelap. Ya. Jadi di sini bisa deteksi bahwa ada kondisi terang, jadi radiasinya tinggi ya, dan dia akan berkurang ketika radiasi benar-benar nol. Nah, ini karakteristik kurva arus dan voltase ya, atau tegangan tadi ya, dengan nilai kondisi radiasi atau sinar matahari yang bervariasi ya. Dari penuh sinar matahari sampai sinar matahari itu hanya sekitar 50% radiasinya. Dari misal siang terus menjelang sore kan beda ya radiasinya. Nah, ini jadi ada kondisi full sun, terus ada half sun ya. Jadi ketika semakin berkurang radiasinya, dia akan semakin berkurang nilai arusnya. Ya. Kalau untuk tegangannya itu hampir sama, tetap ya. Jadi dia pengaruhnya ke arus. Ya, dia semakin variasinya terhadap arus. Ya. Pengaruh terbesarnya itu ke dampaknya ke arus. Untuk tegangannya dampaknya signifikan, ya, tidak perubahannya sedikit. Selanjutnya ini tadi kan udah belajar karakteristik ya. Jadi ada karakteristik ini antara tegangan dengan arus, juga ada karakteristik nanti yaitu antara perkalian ya. Jadi perkalian antara tegangan dan arus. Ini penting ya. Mengetahui karakteristik dari panel surya itu sendiri, biasanya nanti di ini
Nah, ini panel surya ini ya, yang saya ini 100 WP ya. Jadi dia ada ini, di baliknya itu ada karakteristiknya. Nah, lanjut. Nah, ini harus tahu ya untuk karakter. Nah, selanjutnya itu adalah ada sel, modul, sama array ya. Sel itu dalam satu panel surya itu pasti terdiri dari beberapa kotak-kotak kecil ya. Nah, itu disebut dengan sel. Jadi modul itu kalau beli kan langsung satu modul ya. Satu kotak itu satu modul. Kalau array itu susunan beberapa panel surya. Nah, jadi dalam satu panel surya terserah berapa kapasitasnya, berapa WP, berapa watt. Ya, kalau yang punya saya ini 100 watt. Nah, itu pasti terdiri dari beberapa sel. Dan array itu adalah susunan dari beberapa modul. Nah, satu sel secara individu itu biasanya dapat menghasilkan hanya 0,5 volt. Namun jarang diaplikasikan. Nggak ada aplikasinya, hanya satu sel gitu aja ya. Nah, sebagai gantinya panel surya yang terdiri dari beberapa sel itu disusun secara seri. Kenapa disusun secara seri? Nah, ntar akan kita bahas ya. Itu akan menaikkan nilai tegangan itu, nilai tegangan panel surya itu sendiri. Nah, array adalah susunan beberapa modul panel surya. Jadi satu kotak itu kalau beli di pasaran, itu yang saya tunjukkan tadi, itu disebut dengan satu modul. Ya. Kalau beberapa modul disusun, itu disebut dengan array, susunan. Ya. Jadi satu PV, kalau ada bilang satu panel surya, satu PV, itu pasti terdiri dari beberapa sel di dalamnya. Ya. Nah, multiple modul itu disusun seri dapat meningkatkan nilai voltase dan disusun secara paralel dapat menaikkan kuat arus. Ya. Dan perkalian keduanya adalah power. Jadi perkalian antara voltase dan arus itu hasilnya itu tenaga. Nah, ini ya gambarannya ya. Jadi ini sel. Ya. Nah, ini kalau beli kan mesti dapatnya ini ya, langsung satu. Nggak mungkin beli langsung satu-satu sel gini, nggak mungkin. Di pasaran itu saat ini yaitu ini saya beli 100 WP untuk material poli ya, itu sekitar harganya 650.000. Nah, ini jadi monggo ya, kalau yang tertarik untuk penelitian panel surya, jadi ini kami dosen-dosen banyak ya, panel-panel surya tersedia minimal 100 WP. Jadi monggo bisa dipinjam ya, masih dipinjam ya, pastinya melaksanakan di ini ya, di Fakultas Teknik ya. Itu bisa nggak perlu beli lagi ya. Beli nggak apa-apa untuk investasi rumah masing-masing. Nah, ini kalau beli di pasaran ini ya, satu modul gini ya. Nah, ini array tadi, jadi array susunan beberapa modul atau susunan beberapa panel surya ya. Nah, jadi harus tahu istilah sel, modul, dan array. Array itu susunan, udah pasti tahu ya, susunan. Kalau satu modul itu pasti ada apa? Dia udah terimbedded ya, udah satu kesatuan. Jadi dia ini tersusun dari beberapa sel ya. Tersusun dari beberapa sel. Ya, sel 1, 2, 3 ini coba dicek ini total selnya ada berapa? Ada yang tahu? Halo? Coba. Ini cara hitung selnya ada berapa? Ya tinggal dikalikan ya. Kotaknya ada berapa? 4 dikali 9. Jadi 36 sel. Jadi ini terdiri dari 36 sel. Nah, jadi kalau udah satu modul udah pabrikannya ya, udah jadikan satu ya. Kalau susunan yang bisa dirubah-ubah itu susunan dari modul. Kalau susunan dari sel itu nggak bisa diubah, ini udah pasarannya. Nah, jadi yang bisa diubah-ubah itu adalah ini beberapa modul panel surya. Mau seri, kalau ini pertanyaan adalah ini susunan apa ini? Halo?
Ini susunan seri, paralel atau apa? Seri paralel. Ya, seri paralel ya. Jadi dia susunannya seri paralel. Ini serinya ini, ya, seri-seri atau disebut dengan strings. Terus seri yang kedua ini, terus dia di paralel. Ya. Nah, jadi ini perbedaan ya, udah tahu ya perbedaan sel, modul, dan array. Ini banyak ya, apalagi nanti ini penelitian kita yang dikti itu gede, lumayan besar ya. Nah, itu pasti kita akan beli banyak panel surya ya. Nah, monggo ya yang tertarik penelitian di panel surya. Jadi Pak Yasa, saya ya itu lagi bergelut di panel surya, jadi bisa bergabung. Kalau ada yang tertarik untuk skripsi juga silakan. Ya. Nah ini perbedaannya ya, sel, modul, dan array. Nah tadi ya, jadi gimana kalau hanya terdiri satu sel? Nah ini ya, kalau diilustrasikan ke tadi ada 36. Nah ini kan ada 36 ya, ada 36 sel. Nah, kalau satu sel saja ini itu berapa sih yang karakteristiknya seperti apa itu ini ya. Yang kurva yang pertama. Harusnya tetap ya. Harusnya tetap kenapa? Karena ini tersusunnya seri. Karena kita pengennya kalau di pasaran itu emang pengennya dia menghasilkan penambahan tegangan ya, tegangannya. Ya, yang dinaikkan itu tegangannya. Jadi ini dia tersusun seri loh, Pak. Gimana ngeceknya tersusun seri ya? Gampang ya. Jadi ngeceknya ini dia tersambung secara seri. Nah, tapi udah pasarannya ini ada ibarat ini negatifnya misalnya. Nah, ini positifnya di sini. Nah, ini terseri gini. Jadi dia meliuk-liuk gitu ya. Nah, ini seri. Nah, ini terhubung seri dia. Nah, ini jadi ini positifnya. Ya, ini negatifnya. Nah, dia terhubung seri ketika ini satu sel ini ya, tegangannya itu 0,6 volt. Jadi yang sumbu X itu tegangan, yang sumbu Y itu arus. Nah, untuk ketika satu sel saja itu 0,6 volt. Nah, ketika ditambah ya, yang kedua ditambah satu sel lagi seri, naik ya, terusnya naik terus ya. Ini 4 sel. Jadi ada sebentuk suatu pola ya, ada kenaikan tegangan. Ini 4 sel terus adding cell in series. Jadi penambahan setiap sel dalam susunan seri sampai maksimal yaitu 36. Ini kan 36 totalnya. Itu karakteristiknya menuju tegangan 21,6. Jadi gampang ya. Maksimalnya berapa? Kalau ada 36 sel tinggal dikalikan masing-masing tegangan setiap sel 0,6 yaitu hasilnya 21,6 volt. Nah, jadi setiap pembelian modul panel surya itu sudah teridentifikasi ya speknya, semakin besar seri selnya maka semakin naik nilai voltasenya. Nah ini modul array. Nah ini contohnya ya, bentar ini saya coba. Nah ini ya, ketika jadi ketika numbernya 1 itu ini, ya, number ini siapa nyanyi ya? Oke, ketika number ini selnya itu 1, jadi ini ya, arusnya itu sekitar 9, mendekati 9 lebih, 9 sampai 10 ya, ampere, voltasenya itu hampir mungkin 0,8 volt ya. Nah, dinaikkan ya 2 seri ya, nambah kan ya, 3 sel, 4 sel, 5 sel terus ya sampai 30. Itu ini masih 29 ya. Jadi 30 yaitu sekitar 20,9 volt. Itu ya. Kalau paralel dia akan menaikkan arus. Nah ini ya. Ketika disusun ya, dia akan menaikkan arus. Jadi Pak, ini kan nggak bisa ya. Kalau ini nggak bisa diubah jumlah selnya ya. Yang bisa diubah itu ketika menyusun modul ya.
ketika mau susun modul. Kalau sel kita udah belinya udah spek pasaran seperti itu. Kalau pengennya, biasanya kalau mau beli itu ya udah pengennya berapa watt ya. Berapa watt, oh saya ada yang mulai 50 ya, ada yang 100. Saya pengennya 100 watt. Nah, di sana udah ada karakteristiknya ya, di baliknya itu voltasenya berapa, harusnya berapa ya. Jadi ya udah kita otak-atiknya itu di susunan modul. Oke, begitu ya. Nah, ini modul dapat disusun secara seri untuk menambah voltase. Dan modul disusun dalam paralel untuk menambah arus. Nah, ini tadi kan ada apa susunannya ini seri paralel. Ini seri, terus di paralel ya. Nah, dari sini kalau seri itu udah pasti ini ya. Jadi kayak ini, misal ini panel suryanya. Ini semisal seri ya. Nah, ini masing-masing memiliki tegangan semisal 20 volt. Ini 20 volt. Nah, otomatis kan ada penambahannya. Kalau di hukum Kirchhoff itu kalau seri itu voltasenya yang tambah ya. Harusnya tetap ya, harusnya tetap. Ini harusnya mengalir ISC. Ya. ISC dia mengalirnya sama ya. Harusnya tetap voltase yang tambah. Kenapa? Karena ini totalnya kan ini semisal untuk negatifnya, ini yang positifnya. Nah, jadi kalau masing-masing voltase itu voltase untuk panel surya modul ya ini ya, bukan saya lagi ya. 20 ketika di seri ini totalnya berapa? 40 volt. Itu ya. Nah, kalau paralel misalnya gini ya. Nah, ini kan ada percabangan di sini ya. Misal arusnya mengalir ke sini, ini arus yang ISC pertama, ini ISC kedua. Nah, ini ada di sini ada penjumlahan berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Jadi arusnya naik ya. Kalau tegangnya sama di sini 20, ini juga 20. Kalau paralel kan tegangan yang sama ya. Arusnya yang bertambah di ujungnya itu, di ujung ini percabangannya itu dia ada penjumlahan arus pertama, arus yang kedua, yaitu arus I. Jadi ini sama dengan I1 plus I2. Ya. Paralel itu untuk menaikkan arus. Ya. Gimana Pak kalau untuk menaikkan power secara signifikan? Ya tinggal gabungan antara paralel dengan seri. Nah, ini udah belajar rangkaian listrik ya. Nah, modul sudah dalam paralel untuk menambah arus ya. Nah, array dapat dibuat dengan beberapa kombinasi tadi ya. Ini ya, yang contoh yang kanan ini yaitu seri dan paralel untuk menambah tenaga. Di samping array disusun cara apa? Ya tadi, seri dan paralel. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk modul disusun secara seri? Nah, modul disusun secara seri itu memiliki kurva tadi ya prakteknya. Kalau tadi kan prakteknya itu ketika sel ya, sel. Nah, itu sama aja representasi ketika susunan berupa modul ya. Nah, ini kurvanya yang di bawah, kurva arus terhadap tegangan itu cukup ditambahkan sepanjang voltase aksis. Jadi ada penambahannya di sini karena arusnya tetap kalau seri ya. Itu yang tambah ada voltase. Ya, arus akan mengalir melalui setiap modul ya. Jadi ini kan plus minus jangan kebalik ya. Seperti menyusun baterai ya. Ini seperti baterai. Namanya aja baterai kan menyimpan voltase tegangan ya. Menyimpan energi. Sama ini juga menyimpan energi. Kalau dialiri
beban, ya, dia akan mengaliri arus, ya. Jadi konsepnya bersama seperti baterai, ya. Jangan kebalik ini, ya. Positif sini negatif, ya enggak ini malah dia ada pengurangan losses nanti. Nah, jadi V total, ya, dari rangkaian seri ini adalah tegangan di V panel surya pertama ditambah tegangan panel surya kedua ditambah tegangan di panel surya ketiga. Untuk arusnya tetap sama, ya, harusnya sama di sini, arus 1, 2, dan 3. Nah, kalau disusun seri paralel gini itu direkomendasikan untuk sama, ya. Jangan ini yang 40, ini 60 karena arus masing-masing karakteristik itu beda-beda nanti. Dan ada losses nanti di sini. Jadi untuk rangkaian seri ini dan paralel itu diusahakan dia itu sama karakteristik masing-masing panel surya. Ya. Jangan ini 50 watt, ini 100 watt, ini 600 watt, ya, malah ada losses nanti di sini. Jadi ada rugi-rugi besar nanti. Yang di sini misal arusnya 10 ampere, ini hanya menghasilkan 5 ampere, ini 1 ampere. Nah, kan ada losses. Kan seri kan harusnya sama di sini, ya, harusnya. Kalau tegangan sih nggak apa-apa. Nah, karena ini seri, karena arus yang harusnya sama satu sama lain, malah ada losses nanti. Misal akhirnya yang mengalir hanya ini 2 atau 3, ya. Malah ada losses nanti. Nah, total tegangan adalah jumlah tegangan modul secara individu atau jumlah tegangan untuk masing-masing panel surya. Panel surya pertama, kedua, dan 3. Untuk di sini ada 3 panel surya. Nah, ini ilustrasinya ketika satu modul saja gimana ini, ya. Jadi ini arus, terus dia drop sampai ketika open circuit. Ya. Ini di titik 0 kan ketika open circuit, ya. Nah, terus ada penambahan panel surya yang kedua ketika ada 2 modul, jadi ada kenaikan karena dia sama tegangannya. Misal ini VOC-nya, ya, tegangan open circuit itu semisal ini 20, ditambah panel surya juga 20 volt, jadi di sini adalah 40. Terus tambah lagi panel surya yang ketiga, yaitu di sini totalnya 60 volt. Nah, ini ketika 3 modul itu dari sini ada kenaikan tegangan 3 kali lipat karena ada masing-masing nilai tegangan untuk panel surya di sini itu sama. Terus untuk yang paralel, ya, untuk modul, jadi kita otak-atiknya tuh ini susunan panel surya, ya. Kalau otak-atik tadi saya ulang lagi, susunan selnya udah nggak bisa itu kita tergantung belinya, ya, langsung speknya berapa. Untuk modul dalam paralel itu tegangan yang sama, ya, jadi tegangan harus sama kali ini juga, ya. Itu untuk setiap modul dan total arus adalah jumlah tiap arus tiap modul. Ya, di sini kan ada diterapkanlah hukum Kirchhoff di sini, ada percabangan. Kalau percabangan itu pasti ada penjumlahan arus di sana, ya. Tergantung arahnya kemana. Nah, ini arahnya kan saling bertemu di satu titik di sini. Ya. Bertemu di satu titik ini, yaitu satu titik ini ada I1, terus I2, ini kan sama aja satu titik. Titik ini kan jadi satu, ya. Ada I3 dijumlahkan sama dengan I total. Nah, kalau paralel ini ada kenaikannya arus. Nah, jadi kurva IV itu kombinasi paralel adalah jumlah arus pada tiap modul, ya, dengan tegangan tersebut. Nah, masing-masing tegangan tersebut. Ini ketika satu modul, ya, ketika satu modul. Terus ini ketika 2 modul ada kenaikan, ya. Misal ini arusnya masing-masing 5 ampere, ya, asumsi. Nah, ketika satu modul itu di sini 5 ampere, ya. Ini, ya, kurvanya. Ketika disambung secara paralel panel surya yang kedua, jadi ini enggak ada, yang ketiga, itu ada kenaikan 5 tadi, ya. Tadi 5 ampere, ya. Jadi ada lagi naik menjadi 10 ampere. Terus ditambah panel surya yang ketiga, sehingga ada 3 panel surya atau 3 modul. Itu disusun secara paralel, sehingga ada kenaikan lagi sebesar 5 ampere, sehingga totalnya 15 ampere. Ini kombinasi seri dan paralel, ya. Ya. Jadi ada kombinasi seri, string itu seri, ya. Ini terhubung 3, terus seri yang kedua itu juga 3, terus kedua seri tadi digabung secara paralel.
Nah, ini gabungan ya, atau kombinasi ini. Nah, ini grafik karakteristiknya ya. Jadi ketika ya, ini yang pertama, ini ya, 1, 2, 3. Ini ya. Yang ini itu ketika disusun secara seri, jadi kan ada kenaikan di sini. Secara seri ini kenaikan, ibarat ini modul yang pertama ya. Asumsi seri yang pertama itu yang sebelah kiri. Ya. Ya, seri yang pertama itu sebelah kiri ada 3 modul di sini. Ya, 3 modul, jadi dia ada kenaikan tegangan ya, voltase di sini ya. Tegangan pertama, kedua, terus ketiga ini. Nah, terus ditambah, jadi untuk seri kedua juga sama ini. Nah, terus ada kenaikan ya, ketika di paralel ada kenaikan arus. Tegangannya sama sampai sini ya. Terus seri yang kedua ketika diparalelkan ya dengan jumlah masing-masing sama 3, nah dia ada kenaikan arus di sini. Ketika analisa yang B juga sama, analisa yang B yang ini. Nah, kalau yang pertama tadi kan ini dulu ya, VOC sampai sini. Untuk analisa yang B itu dua-dua ini ya. Pertama diparalel dulu ya. Yang ini semisal modul yang pertama ini, terus dia di paralel sehingga ini modul yang kedua ada kenaikan ya. Semisal di sini 5 ampere, terus di paralel modul yang kedua sehingga menjadi 10 ampere untuk tegangan yang sama. Ya, tegangannya sama kalau untuk paralel. Terus untuk masing-masing juga sama ini yang kedua, ketiga. Ketika di seri dengan paralel yang kedua ini ya, terus dia ada kenaikan tegangan seri kan ya di sini jadinya grafiknya ini. Terus ditambah lagi ada kenaikan tegangan lagi ya 3 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sama ya karakteristiknya total yang disesuaikan antara A dan B. Ya, oke. Nah ini ada bedanya ya. Bedanya ketika semisal ketika ada yang salah satu rusak ya komponen atau shading tertutup. Nah untuk yang ini direkomendasikan ya. Jadi kenapa? Karena tegangannya itu masih sama ya, walaupun arusnya berkurang. Ya. Jadi ntar ada konsep bypass ya untuk mitigasi. Jadi mitigasi itu jaga-jaga ya ketika ada tiba-tiba panel surya yang ke-6 ini kejatuhan apa ya gitu. Kalau nyimpan di baterai sih masih ini ya. Kalau digunakan secara langsung gitu, itu sangat pengaruh ya. Nah, terus ada dari kurva arus voltase itu ada dalam kondisi standar test condition atau disebut dengan STC. Nah, makanya kalau beli panel surya itu pasti di balik panel surya itu sendiri ada karakteristiknya. Ada karakteristik dan dia sudah diukur ya, sudah dicek oleh company atau perusahaan yang memproduksi panel surya itu sendiri, berapa arusnya, berapa VOC-nya. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi bisa dicek ulang juga, benar nggak sih ini karakteristiknya seperti ini ya. Misal beli nih ya, terus dicek ya VOC-nya, terus arusnya, loh kok beda dengan karakteristiknya ya, bisa komplain ya. Ini kan masih garansi ya. Makanya satu PV yang dapat terhubung dengan beban atau kondisi terbuka. Ya, beban bisa berupa motor DC atau mungkin baterai ya. Jadi ini yang open circuit tadi ya. Ibarat panel surya dia berdiri sendiri tanpa ada penghubung apapun.
Jadi kita bisa ukur ya VOC-nya dengan multimeter ya, diukur tegangannya berapa dari kabel yang keluar, plus dan minusnya bisa kita hitung VOC-nya. Terus arusnya juga bisa dihitung ya. Nah, jadi sebelum terhubung beban, modul di bawah sinar matahari akan menghasilkan tegangan ya, namun nggak ada arus karena kita nggak dihubung singkat atau dihubung dengan beban, sehingga kita bisa ukur langsung VOC-nya. Nah, untuk mengukur ini arus itu ada 2 metode. Kalau ini kan ibarat kayak ini ya, short circuit itu ini arus pendek. Dia arus pendek. Jadi ibarat bypass jalan pintas ya. Misal ini paralel dengan beban, dia akan terjadi tiba-tiba langsung dikasih jalur, disambung, langsung jeglek, mati. Makanya di sini tegangannya sama dengan 0, daya sama dengan 0 ya. Jadi dia harus langsung alihkan semuanya di sini. Ada bypass. Logikanya gini, ada 2 jalan ya, jalan percabangan. Yang pertama jalan pintas, dia lurus gitu ya, nggak ada apapun, licin, sebenarnya nggak ada beban. Yang jalan kedua itu ada beban, load ya, ada resistor, kapasitor dan seterusnya ya, ada rintangan lah ya. Pasti secara manusiawi, secara alam itu pasti akan memilih jalan pintas. Nggak manusiawi, jalan pintas ya, tapi mesti ada efeknya ya. Efeknya itu ya arus singkat tadi, bisa kebakaran, bisa bahasa Indonesia itu mati listriknya, atau kalau bahasa Jawa itu jeglek. Nah, ada arus singkat ya. Makanya di sini untuk mengukur arusnya tinggal ditambah bebannya berapa ya, atau tambah resistor untuk menghitung arus dan tegangannya sehingga kita bisa menghitung dayanya. Nah, ini kurva arus dan tegangan dalam kondisi STC. Ada parameter yang sangat penting di sini, yaitu parameter VOC dan ISC. Jadi harus dicek ya kalau beli. Serta perkalian antara tegangan dan kuat arus. Perkalian antara tegangan dan kuat arus itu adalah power ya, tenaga yang akan dikirim oleh modul. Nah, sehingga ini adalah yang pertama kan karakteristik ini. Nah, sumbu Y positif yang sebelah kiri itu representasi dari arus. Terus sumbu positif sebelah kanan, sumbu Y positif sebelah kanan itu representasi dari tenaga, berapa watt. Terus untuk yang sumbu X itu voltase. Nah, ini semisal ini harusnya 5 ya, harusnya 5, terus ini titik sini juga 5 pastinya ya. Ini 5, terus tegangannya berapa? Ini semisal 1. Nah, perkalian antara arus dan tegangan, ya semisal titik sini ya. Ini harusnya 5, tegangannya 1 ya, tinggal dikalikan, itu ketemunya titik di sini, 5 di sini. Ya. Terus semisal di sini, ini tetap 5 ya, karena harusnya 5. Tegangannya di sini 10, jadi semakin ke kanan semakin naik powernya ya. Karena ada kenaikan tegangan ya, terus ini naik ya, kenaikan perkalian harusnya tetap tapi tegangannya naik. Nah, jadi ada kondisi di titik puncak di mana disebut dengan MPP, yaitu maksimum power point ya, titik tenaga maksimal ya. Terus di sini kan di titik sini ada penurunan arus ya. Tegangan naik, namun ada penurunan arus secara drastis ya, tiba-tiba ya. Maksudnya penurunannya cukup tinggi sehingga ada penurunan tenaga power di sini ya. Jadi arusnya itu berkurang, tegangannya nambahnya sedikit ya. Nah, makanya di sini ada titik maksimum. Jadi penurunannya itu agak drastis di sini. Nah, ini karakteristik, ada 2 grafik yang harus diketahui ya. Jadi kalau harus ini udah pasti keluar kalau ujian atau tes ya. Ini karakteristik penting ya. Ada 2 kurva. Kurva pertama kurva antara tegangan dengan arus. Kurva yang kedua itu kurva untuk power. Jadi ini titik maksimalnya. Misal ini berapa? 15 ya. 15 tadi kan 5 kan agak turun ya. Mungkin 4,5, 15 kali 4. Nah, ini titik puncaknya. Jadi kalau punya saya ini kan 100 ya. Yang dikalikan itu adalah IR ya. Arus rata-rata
dikali dengan VR. Rate-nya rata-ratanya. Makanya tadi karakteristiknya nggak hanya VOC aja yang diketahui, namun juga VR ya, IR ya, ISC, VOC. Nah, tegangan dan kuat arus pada MPP kadang didesain sebagai VM dan IM ya. Jadi juga diketahui tegangan maksimum dan arus maksimum untuk case umum. Namun di desain juga ada tertulis VR dan IR untuk rata-ratanya, rated-nya di bawah kondisi khusus dengan kondisi pengujian yang ideal ya, atau disebut dengan STC ya, yaitu Standard Test Conditions. Nah, ini visualisasi lain ya, visualisasi, typo. Visualisasi lain untuk mengetahui lokasi MPP ya adalah dengan mencari luas area kotak terbesar di bawah kurva IV ya. Kalau masih ingat ya pelajaran integral. Jadi luas area di bawah kurva ini itu adalah merupakan perkalian ya. Semisal kotak ini ya, kotak yang abu-abu ini yang ada gradasi. Jadi ada beberapa macam kotak. Ini kotak yang abu-abu itu ini kita bisa menghitung luasnya. Ini luas ini sama aja perkalian antara titik sini ya. Arus di sini sama tegangannya berapa di titik ini. Nah, jadi di bawah kurva ini adalah kotak ini sama aja P yaitu 74. Arusnya kan 7,5 ampere ya. ISC-nya terus tegangannya di titik sini itu 10. Jadi 10 kali 75 ya yang mendekati yaitu mendekati 74 watt. Terus untuk kotak yang pertama kan ini ya. Nah, jadi diambil 3 kotak ya. Ini kan ada penurunan dikit kan ya. Ini kan 7,5 turun dikit ya. Terus dia ketika diambil titik sini, diambil 3 titik ya. Titik sini, titik sini. Nah, ternyata yang titik yang kedua itu yang ini, yang terluas ya. Ya, titik sini itu kan diambil dari arusnya itu 7, terus tegangannya yang di bawah ini. Ini ya tegangannya, jadi ini kotaknya yang terbesar, yang kedua. Kotak yang ketiga itu ini, titik sini ya. Itu kita ambil arusnya 3,5, tegangannya 20. VOC-nya apa sirkuitnya 21,5 ya. Nah, dari sini kita udah bisa mengecek bahwa yang terluas berarti yang maksimum ya. Itu adalah ketika di titik MPP di sini, yaitu P-nya sama dengan 120 watt. Di titik sini perkalian antara tegangan dan arus yaitu 70 watt atau luas areanya ini ya. Jadi yang tertinggi itu MPP di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di titik sini. Nah, dalam kondisi STC itu ada namanya fill factor atau disebut dengan double F, yaitu power at the maximum power point. Jadi tenaga di titik maksimum MPP, ya, ini ya. Jadi 120 itu dibagi VOC kali ISC. VOC-nya 21,5 kali 7,5. Itu berapa nilai FF-nya? Jadi kan ada pastinya ada pengurangannya. Rasionya berapa? Mendekati semakin besar rasionya ya. Tinggal gini aja ya. 120 dibagi 21,5 kali 7,5 ya. Jadi FF-nya tadi yaitu 120 ya, dibagi 21,5 dikali 7,5. Itu pasti mendekati 100 ya. Nah, makanya semakin berkurang ya, itu nilai FF-nya untuk karakteristiknya. Oke, ini contoh ya. Kinerja atau performance modul PV dalam STC. Nah, ada beberapa macam merek nih ceritanya ya. Ada Kyocera, saya mereknya apa ya? Ada Sharp, ada BP, Unisolar, ada Shell. Ya. Nah, ini contoh karakteristiknya ya. Nah, ini ada jumlah number of cell N. Jadi jumlah selnya itu berapa? Untuk Kyocera itu ini rate power-nya atau tenaganya ini untuk kategori 120.
Biasanya kalau beli berapa WP? Nah, ini kalau ini 120 WP, kalau saya kan 100 ya. Dengan jumlah 36 sel. Ini yang sharp itu 165 watt dengan jumlah 72. Nah, ya, logikanya semakin bertambah. Saya yang poly ya, tipikal poly. Terus 150 ya sama jumlah selnya 72. Ini rate-nya yang 64 yang lebih kecil ya, ini 40. Nah, ada voltage at max, jadi ada Vmax ya, atau Vm tadi ya, atau V rate ya, itu 16,9 sama arusnya. Jadi ini dikalikan ini itu hasilnya 120. Dekati lah ya. Nah, terus ada open circuit tadi VOC ya, itu pasti diketahui ya. Ya, sama ISC ketika short circuit. 7,45. Ini yang sharp ya, terus ada yang BP dan seterusnya. Kalau ini ukuran aja dimensi ya. Dimensi. Ini ada modul efisiensinya, ada wake beratnya berapa, ada kedalamannya, panjang dan lebar. Nah, selanjutnya matahari itu kan bervariasi ya. Kalau Indonesia ini beruntung, Indonesia ini emang potensinya tinggi sebenarnya untuk panel surya. Ya, kecuali di daerah sering hujan ya. Nah, jadi kita kan 12 jam tiap hari ada sinar matahari ya. Nah, puncaknya itu di jam-jam 11. Nah, ini kurva karakteristik tegangan dan arus tadi ya. Dalam kondisi variasi suhu dan radiasi. Bagaimana kalau ada perubahan suhu? Nah, contohnya yang grafik yang sebelah kiri ini itu di sini ada penurunan suhu. Ketika suhu 75 derajat ya, misal mungkin di daerah gurun atau apa ya, 75 derajat surprisingly, maksudnya di sini ada yang suatu yang mengejutkan bahwa ketika ada penurunan dia maka lebih efektif ketika suhunya itu mendekati suhu kamar atau suhu normal ya kayak di Indonesia nih ya. 25 derajat. Kalau suhu ekstrim dia malah ada pengurangan tegangan ya. Ini salah ini ya, ini perubahan suhu. Ini untuk radiasi sekian ya. Ini untuk radiasi yang tetap, namun ada perbedaan suhu. Nah, jadi kalau di daerah Indonesia ini daerah tropis ini paling yang bagus ya. Mereka semakin tropis semakin bagus. Semakin daerah ekstrim dia semakin berkurang untuk potensi panel suryanya. Ini ada lihat dari sini ya. Nah, jadi yang bagusnya memang daerah tropis. Jadi dia malah di suhu normal, suhu dingin ya, misalnya kan bukan dingin ya, ini suhu sejuk lah ya, itu lebih efisien atau lebih maksimum yang dihasilkan, ya. Lebih bagus dibanding dengan daerah semakin panas. Makanya kenapa di daerah gurun itu malah bukan harus potensinya bukan ini, malah bisa merusak materialnya ya. Biasanya kalau di daerah gurun itu dia pakai ini sumber namanya solar sources ya, sumbernya langsung matahari. Jadi konsepnya itu dia memanfaatkan ini dia kayak kaca, jadi dia pakai pantulan ya. Jadi sinar matahari dipantulkan, dikumpulkan dengan konsep cembung ya. Makanya cekung ya. Cekung. Jadi dia dikumpulkan sinar matahari jadi satu titik sehingga panasnya semakin tinggi ya. Nah, di sanalah ada proses mendidih air ya. Mendidih air jadi uap tekanan tinggi panas sehingga memutar boiler dan memutar generator. Nah, kalau dengan panel surya itu sangat riskan ya. Daerah-daerah yang suhu ekstrim panasnya. Makanya tropis ini sebenarnya potensinya tinggi. Nah, bagaimana kalau perubahan radiasi? Radiasi sama panas beda ya. Radiasi sama panas itu beda. Ketika ada suhu, dia akan pengaruhnya ke nilai voltase, voltage. Ketika ada dia radiasi, ya, radiasi akan mempengaruhi nilai arusnya. Nah, dari sini ya, ketika radiasinya 200 watt per meter kubik, ya. Ya, terus ada kenaikan radiasi, dia akan menaikkan arusnya ya. Untuk suhu yang perubahannya sedikit ya bersama, yang perubahan yang sangat
jelas itu adalah arus ketika ada perbedaan radiasi. Ini sebenarnya dapat diilustrasikan di rumus tadi ya. Ini ya. Nah ini ya, arus itu kan ini, jadi kalau dia radiasi suhunya dari sini ya. Kalau VOC tadi kan pengaruhnya ke suhu. Jadi suhunya ya, akan mempengaruhi nilai tegangan. Oke, ini ya karakteristiknya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan keempat ini. Jadi pertemuan selanjutnya tetap akan kita bahas untuk panel surya, ya, yaitu ketika ada kondisi shading. Ini kan kita masih belajar karakteristik ya, karakteristik atau parameter penting dalam panel surya itu sendiri sebelum adik kalau mau beli panel surya ya, nggak asal beli gitu, jadi dicek dulu terus diukur benar nggak sih. Gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ini contoh ini ya, ini MATLAB-nya ya. Ini udah saya susun sih sebenarnya. Nah ini kita klik ini PV array-nya. Jadi mungkin ntar saya coba simulasi ya. Next time khusus di Simulink. Banyak ya sebenarnya di Google. Ini filenya saya cukup besar ya. Jadi monggo bisa searching di Google ya, bebas ya. Mau versi yang berapa? Ini kan saya versi yang 2017, yang hitungannya terbaru ya, bagus. 2017 ke atas itu bisa connecting dengan Arduino juga. Ya. Nah di sini satu modul tadi kita bisa otak-atik ya. Ini modulnya jenisnya kan macam-macam ya. 215. Terus ini string tadi seri. Jadi dalam serinya itu berapa? Ini kan satu ya, satu modul. Terus mau di paralel enggak? Nah ini bisa dimodifikasi. Nah ini untuk variasi radiasi ya. Mau bebas, mau variasi radiasi atau variasi suhu. Kalau variasi radiasi ini contohnya ini dengan suhu yang tetap yaitu 25 derajat Celcius. Jadi dia ada perbedaan. Nah ini ya grafiknya. Nah dia ada perbedaan di ini nilai arusnya ya. Nah, ketika radiasinya 0,1 kilowatt per meter kubik per meter persegi. Nah dia ketika ada kenaikan radiasi 5 kali lipatnya ya. Jadi ada kenaikan arus, naik lagi ya 2 kali lipatnya, ada kenaikan arus. Ini ya grafik voltase terhadap tenaga, yaitu perkalian antara voltage di sini dengan arus ya. Itu hasilnya ini grafiknya. Nah ini titik maksimumnya ya, MPP tadi ya, maksimum power point, titik tenaga maksimal. Ya, bagaimana kalau kita rubah ke ini ke perbedaan ini kan array itu susunan modul ya. Add 1000 W jadi dengan radiasi 1000 dan spesifik suhu. Nah, ini variasinya. Mau ditambah ya nggak apa-apa ya. Coba kita plotting. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi dia perbedaannya ini yang suhu pertama 45 derajat terus suhu ekstrim misal daerah gurun pasir, gurun Sahara, nah untuk daerah Indonesia 25 derajat, nah dia lebih bagus ya daripada suhu panas. Sehingga titik maksimumnya akan semakin tinggi di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ntar saya akan bahas khusus untuk Simulink ya. Anda bisa install Simulink-nya. Ntar ada tugas kelompoknya ya untuk simulasi. Oke, monggo barangkali ditanyakan terkait panel surya ini. Atau udah cukup jelas? Mau tanya Pak, ya. Itu untuk absennya bagaimana ya? Masih ada. Oh ya, saya belum edit ya. Ya, wait ya, saya edit dulu. Stop share.
Oke, untuk presensi masih ada isi itu ya. Saya lupa. Mungkin ini saya sambil edit untuk presensinya. Barangkali yang ditanyakan, saya persilakan. Itu simulingnya pakai MATLAB ya, Pak? Ya, bebas Pak MATLAB berapa ya. Kalau saya ini 2000, kalau ingin ngopi dengan saya, monggo bisa ketemu ya. Saya bawakan hard disk. Yang bagus emang 2017 ya. Sebentar. Oke, ini udah saya ini ya presensinya. Monggo bisa langsung presensi ya untuk pertemuan kali ini, jangan lupa. Sudah saya edit ya untuk upload. Jadi untuk menu uploadnya nggak ada. Oke, yang lain yang ditanyakan? Nah ini ya, Simulink ini nanti bisa praktek nggak hanya panel surya ya, bisa ada wind turbine juga ya, kincir angin atau apapun ya. Nah kan kalau semisal ya dia kapasitasnya besar ya, itu bisa aja nanti skripsi cukup simulasi ya, simulasi ini, jadi nggak perlu merancang bangun dan sebagainya, butuh budget besar ya. Dulu saya kan ini ya simulasi dengan MATLAB ya, tesis saya itu. Oke, yang lainnya gimana? Atau udah cukup? Udah masih sudah cukup jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, menu ya, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf, dan jangan lupa presensi lagi dan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo diinstal ya sebelumnya. Ntar saya coba taruh di komputer lab ya, bisa di copy di sana ya. Ntar kalau udah saya pindah di komputer, monggo bisa copy di lab. Ya, saya tutup ya ini ya. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, ya.